Hai, kembali lagi di channel Bakanime 9, langsung aja kita lanjut chapter 32, masih dengan judul yang sama, yaitu Ranker's Return Remake. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selamat menonton. Terlihat LeBron dan Hyunwoo yang sedang berbincang di atas. LeBron berkata, "Apa kau mau menjadi muridku?" Sistem mengatakan. "Apa Anda ingin merubah kelas menjadi unik kelas?" Hyunwoo bergumam. Menjadi murid LeBron, melihat pemberitahuan kelasnya di sensor ini adalah pertaruhan. Tapi memikirkan betapa kuatnya LeBron sebelumnya. Aku yakin ini lebih baik dari kebanyakan kelas lainnya. Tidak ada alasan untuk menolaknya, Hyunwoo menjawab permintaan LeBron. Aku akan menjadi muridku Master. LeBron yang mendengar jawaban Hyunwoo tersenyum dan berkata, "Pilihan yang tepat." Sistem mengatakan, Anda merubah kelas Anda menjadi Knight of Kiwan. Semua status Anda meningkat 50, Anda menerima title LeBron Disciple. LeBron Disciple sebuah title yang diberikan pada mereka yang menjadi murid ksatria terkuat Kekaisaran LeBron. Efek attack dan def meningkat 10%, Anda mendapatkan sebuah skill. Increase Magic Power, sebuah teknik rahasia para ksatria Kiwan. Jumlah Magic Power di dalam tubuh Anda meningkat, tipe pasif. Kelas Rare, penguasaan F, efek jumlah Magic Power Anda meningkat 20%. Condensed Magic Power sebuah teknik rahasia para ksatria Kiwan mendapatkan Magic Power. Tipe pasif, kelas unik, penguasaan F, efek konsumsi Magic berkurang 20%. Kekuatan Magic meningkat 20%, Hyunwoo yang membaca informasi dari sistem pun kaget dan bergumam. Sebuah skill rare dan skill unik, saat seseorang melakukan perubahan kelas kedua. Status mereka biasanya meningkat antara 100 sampai 150. Tapi statusku meningkat 250, ini gila, Hyunwoo bertanya. Tapi cuman ini saja, tidak ada ki pedang atau ledakan. Hyunwoo bergumam, pasif skill itu bagus sih, tapi mereka tidak berguna tanpa adanya skill aktif. LeBron menjawab, seorang ksatria Kiwan tidak membutuhkan hal semacam itu. Satu-satunya hal yang penting bagi kami adalah magic. Kau harus belajar menggunakan senjata sendiri. LeBron memperlihatkan kekuatannya dengan tangan kosong. Dia berhasil membuat tembok terbelah menjadi dua. Hyunwoo yang melihat itu hanya bisa menganga. LeBron berkata, jika kau belajar cara menggunakan magic dengan benar, hal semacam ini akan menjadi mudah, kau bisa melakukannya kalau kau berlatih. Ksatria Kiwan hidup dengan doktrin buatlah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang karena kita sudah selesai di sini, kita akan memulai latihan khusus setelah kita menemui Yang Mulia. Hyunwoo bergumam, aku bisa melakukan hal semacam itu. Hyunwoo menjawab, baik Master. Mereka pun sampai di istana. Kaisar berkata, aku sudah mendengar semuanya, ku dengar kontribusimu di Kastil Lipa sangat besar. Aldred memberitahuku betapa heroiknya dirimu. Hyunwoo yang berlutut hanya terkagum oleh hadiah yang Kaisar berikan. Kaisar kembali berkata, dan aku juga sudah mendengar kalau kau sudah menjadi muridnya LeBron. Latihan ksatria tidaklah mudah, tapi aku harap kau melakukannya dengan baik. LeBron yang melihat Hyunwoo tidak mengatakan sepatah kata pun berkata, ya, Yang Mulia, apa Anda yakin memberikan ini padanya? Ring OS Nostalgia, harta ksatria Kiwan, tidak diketahui kapan dan siapa yang membuat. Tapi itu memungkinkan pemakainya untuk berkembang dengan kecepatan yang tinggi. Kelas unik, persyaratan Knight of Kiwan, efek Mas 100+. Penerimaan XP meningkat 10%, tingkat pertumbuhan penguasaan skill meningkat 10%. Hanya untuk level 200 ke atas, skill rank A, LeBron berkata. Kapten Ksatria sebelumnya, Master Anda yang memberikan itu pada Anda. Kaisar menjawab, aku memberikan itu padanya karena itu sudah tidak berguna lagi untukku. Dan bukankah dia itu murid pertamamu? LeBron menjawab. Yang Mulia, Hyunwoo masih berdiam dan bergumam, penerimaan XP meningkat 10%. Aku tidak pernah melihat item ini di arena, aku sudah melihat item habis pakai yang bisa meningkatkan penerimaan XP. Tapi aku tidak pernah melihat item yang meningkatkan pertumbuhan penguasaan skill. Siapa yang tahu kalau item semacam ini akan jadi hadiahku? Sang Kaisar memang hebat. Mata Hyunwoo berkaca-kaca, dia terharu atas apa yang diberikan oleh Sang Kaisar.
Lalu Hyunwoo berkata, saya akan mengikuti Anda seumur hidup saya yang mulia. Setelah itu Hyunwoo pergi ke kediaman LeBron untuk memulai latihan khususnya. LeBron bertanya, apa kau tahu cara penggunaan sihir? Alirkan sihirmu dengan lembut ke pedangmu dan lepaskan seperti itu. Apa kau bisa melakukannya? Hyunwoo yang melihat itu hanya berdiam tak menjawab apapun. Hyunwoo langsung mempraktekannya dan berkata, seperti ini. LeBron yang melihat itu pun bertanya-tanya keheranan. Hyunwoo bergumam, melihat ekspresinya sepertinya tadi dia mengujiku ya. Tapi aku selalu percaya diri dalam menggunakan sihir. Dalam menggunakan sihir seseorang harus membatasi dan mengarahkan mana yang kacau ke jalur yang jelas. Dan memastikan bahwa mana itu tidak mengarah ke arah lain. Kau dapat menganggap itu sebagai semacam permainan keseimbangan. Hyunwoo berkata, tapi ini belum semuanya kan? LeBron yang kesal menjawab. Tentu saja tidak, dia bergumam, aku tidak tahu ada seseorang seperti ini di antara para petualang. Mungkin dia lebih dari sekedar monster, LeBron berkata. Sekarang ini adalah pelajaranmu berikutnya, Hyunwoo berkata. Boneka latihan, LeBron menjawab, ini adalah sesuatu yang hanya diteruskan pada kandidat kapten. Perhatikan dengan seksama muridku, LeBron mencontohkan bagaimana ia menyerang boneka itu dengan serangan jarak jauh. Hyunwoo yang melihat itu bergumam, bagaimana mungkin? Ki pedangnya melebar dan mengerut dalam sekejap, dan itu hanya menebas boneka yang berada di tengah saja. LeBron bertanya, bagaimana? Hyunwoo terdiam dan langsung mengikuti petunjuk LeBron. Hyunwoo tidak bisa mengikuti contoh seperti LeBron menggunakan pedangnya tadi. Hingga membuat LeBron mengantuk, Hyunwoo gagal, LeBron yang melihat ekspresi Hyunwoo pun tertawa. LeBron hahaha, Hyunwoo kesal dan berteriak, kau bahkan belum mengajarkan apapun padaku. LeBron menjawab sambil menyeka air mata karena puas menertawakan Hyunwoo. Kau sudah berbakat dalam menggunakan sihir, kau sudah memiliki kemampuan untuk menguasai teknik ini. Tapi bahkan dengan bakatmu itu, kau tidak punya keinginan untuk menggunakannya. Kau membutuhkan keinginan dan kemauan untuk melakukannya. Jadi buatlah tindakanmu mencerminkan hal itu, buatlah cerminan yang jelas di kepalamu. Bayangkan magic power yang berasal dari suatu tempat yang jauh di dalam dirimu. Hyunwoo bergumam, membuat gambaran, kalau aku ingin menggunakan ki pedang yang panjang secara instan. Aku harus membuat jalur mana yang lebih panjang, dan membayangkannya bergerak lebih cepat. Mengarahkan sihirku, mengarahkan mana yang kacau, ke jalur yang lurus. Dan menciptakan sebuah gambaran yang lebih jelas, sebuah gambaran boneka latihan yang tertusuk, buatlah gambaran itu lebih jelas, dan lebih jelas lagi. Dan boom, Hyunwoo berhasil mengenai salah satu boneka latihan dengan sihirnya. LeBron yang melihat itu tersenyum dan berkata, yang benar saja. Hyunwoo berkata, apa Master melihat itu? LeBron tak menjawab namun dia bergumam, aku mungkin telah membesarkan murid yang merupakan seorang monster. Di suatu tempat di sebuah goa terlihat seseorang yang sedang bertarung dengan seekor monster. Dia berteriak, matilah mati-mati. Lalu dua orang lagi menunggu dia di belakang. Si A berkata, sepertinya suasana hati sang ketua sedang buruk hari ini. Si B menjawab, ku dengar kalau saudara angkatnya, Liu Sei dari Guild Guryong memecatnya. Si C kembali berteriak, Liu Sei beraninya kau menolakku karena keuntungan yang sedikit lebih besar. Dia teringat ucapan seseorang, Hyung Nim, alay bos bahkan lebih terkenal setelah kue skenario utama. Kalau kita menentangnya, citraku akan tercemar, kurasa aku tidak bisa membantumu. Lagi pula aku ini seorang publik figur. Si C sangat kesal, dia terus menginjak-injak monster yang sudah mati. Si B memanggil, ketua. Si C menjawab kesal, apa? Si B berkata, kalau ini persoalan tentang alay bos, aku punya sebuah solusi. Bagaimana kalau ketua mempermalukannya di depan umum? Saat dia sedang melakukan streaming, si C berkata, apa yang kau katakan? Si B menjawab, ketua bisa menyewa seorang joki. Ada seorang joki yang ku kenal, namanya adalah Clear, dia adalah pengguna dual senjata terbaik di Colosseum. Kalau kau membayarnya dia akan mempermalukan alay bos untukmu. Si C berkata, seorang joki ya, dan yang kubutuhkan hanya uang kan? Hubungin si Clear ini.
Tidak hubungi dan rekrut semua joki semaumu, si B menjawab. Baik ketua, si C berkata. Si bajingan Aleibos itu adalah prioritas utama kita. Scan memperlihatkan Hyunwoo dan Tangi berada di hutan belantara. Tangi yang bergelantungan di kaki Hyunwoo sepertinya sedang ketakutan. Dia berkata, Master bodoh, apakah ini akhirnya? Hyunwoo menjawab. Kau tidak perlu khawatir. Tangi berkata, apa kau yakin? Bagaimana aku tidak khawatir di situasi seperti ini, dasar Master bodoh. Mereka dikepung oleh monster lumut yang sangat banyak, entah apa tujuan mereka hingga mendatangi Hyunwoo dan Tangi. Hyunwoo berkata dengan santainya, memangnya apa yang kau pikirkan hingga menarik begitu banyak troll lumpur ini? Bukankah sudah jelas, ini cara termudah untuk mencoba teknik baruku. Dengan sekali kibasan Hyunwoo berhasil membunuh para troll itu. Tangi yang melihatnya berjingkrak dan berkata, magic powermu menjadi panjang dan pendek lagi. Hyunwoo menjawab, hahaha, inilah kekuatan mastermu yang hebat. Aku sudah mencapai level 84, aku merasa kecepatan berburuku menjadi lebih cepat. Semenjak aku mengganti kelasku, kalau saja aku bisa memfilmkan ini. Tangi terkagum dan berkata, "Wooh," Hyunwoo kembali berkata. Tapi mungkin aku akan membutuhkannya di masa depan. Jadi aku akan menyimpannya untuk lain waktu. Satu-satunya masalah sekarang adalah mencari sesuatu yang lain untuk membuat konten yang bagus. Tangi berkata, Master bodoh, beritahu aku. Hyunwoo tak menanggapi perkataan Tangi dan lanjut berkata. Tapi sekarang skenario utama sudah berakhir, akan memakan waktu sampai skenario utama yang berikutnya ditemukan. Kalau begitu haruskah kita melakukan itu? Tangi yang kesal kembali berteriak. Berhenti mengabaikanku Master bodoh, beralih pada suatu tempat yaitu Nike Entertainment. Manajer Nike terdiam saat melihat Kale yang memakai topeng. Dia berkata, mau sampai kapan kau memakai topeng itu, Kale? Kale menjawab, sampai Anda memberitahu pendapat Anda tentang proposal itu, bos. Manajer itu bergumam, King of Masked Combat ya, itu alasan dia memakai topeng. Kale berkata, itu adalah program siaran yang saya rencanakan untuk diproduksi. Bukankah menurut Anda program itu akan bertahan setidaknya selama setahun, bos? Manajer berkata, aku kurang setuju. Kale kaget dan bertanya, lalu apa menurut Anda program itu akan gagal? Manajer menjawab, tidak, kurasa program ini akan mudah menghasilkan keuntungan selama 2 tahun. Kale, akhir-akhir ini kau sangat bersemangat ya? Kale menjawab, itu bukanlah ide saya. Manajer bertanya, oh kalau begitu ide siapa? Aku harus memberi bonus yang layak untuk ini. Kale menjawab, itu adalah idenya Aleibos, kami juga berencana untuk menyiarkan di channel miliknya. Manajer bertanya, Aleibos ya, apa maksudmu Kang Nim? Kale berkata, sejujurnya saya juga terkejut saat pertama kali mendengar idenya. Sama seperti namanya King of Masked Combat, dia bilang pada saya kalau para player yang terkenal akan melakukan PIP dengan memakai topeng. Manajer menjawab, haha, Kang Nim memang tidak pernah gagal mengejutkan kita. Kale berkata, bos, bukankah masih ada slot waktu untuk siaran di saluran kita yang segera dibuka? Bagaimana kalau kita menyiarkan King of Masked Combat? Di waktu yang kosong itu, kita bisa menyiarkan versi yang sudah diedit yang terpisah dari versi live streamnya. Manajer menjawab, siapa yang harus kita tunjuk sebagai direktur umum? Chris, Justin, Kale berkata, bagaimana dengan Alice Movies? Kurasa itu akan sempurna karena mereka sudah pernah mengedit videonya Aleibos. Tanpa sepengetahuan Aleibos, persiapan untuk debutnya di televisi sudah berlangsung. Dan pada saat itu dia sedang melakukan streaming konten Colosseum. Hyunwoo berkata, yey, itu kemenangan ke-9ku secara berturut-turut. Itu player bertopeng ketiga secara berturut-turut, aku merasa seperti ada banyak sekali player bertopeng akhir-akhir ini. Apa mereka semua itu penggemarku? Semuanya, inilah seberapa kuat yang kalian dapat kalau kalian menonton streamku. Mereka semua cukup kuat. Hyunwoo yang membaca komentar beberapa penggemarnya pun bergumam. Joki merupakan orang yang dibayar untuk login di akun player lain. Dan menaikkan level akun tersebut, merekalah penyebab utama masalah keseimbangan dalam game. Hyunwoo bergumam, tunggu,
bukankah Yongchan juga pernah menyebutkan mereka sebelumnya? Yongchan berkata, banyak orang yang menggunakan joki kolosem akhir-akhir ini. Kau harus sangat berhati-hati dalam bagian 10 jutaan dan jutaan. Itulah di mana mereka sering muncul, Hyunwoo pun berkata sambil memasang wajah sedih. Jadi mereka bukan penggemarku ya, kemudian sistem mengantarkan petarung berikutnya. Hyunwoo berkata, pertandingan selanjutnya sudah ditentukan ya. Player bertopeng, apa dia seorang joki juga? Petarung itu heran dengan lawannya. Dia bergumam, topeng itu apa dia? Ah tidak mungkin, dia mungkin cuma peniru. Melihat kemenangan berturut-turutnya, apakah dia juga seorang joki? Tak kusangka aku bertemu joki lain, kalau aku kalah di sini. Akan sulit bagiku untuk mencapai silver besok, Hyunwoo yang maju paling dulu berteriak. Matilah dasar iblis busuk, namun pedangnya ditahan oleh lawannya. Hyunwoo berkata, beraninya kau menahan seranganku, brengsek, kau itu seorang joki kan? Lawannya menjawab, kau juga sama kan? Hyunwoo yang kesal dengan ucapannya berkata. Apa, dasar bajingan? Lawannya kewalahan, dia bergumam. Apa ada joki sekuat ini? Aku tidak pernah melihat yang sekuat ini di komunitas. Kecuali dia yang asli, dia berkata pada Hyunwoo, apa kau alay bos? Hyunwoo langsung mundur dan menjawab, iya, lawan berkata. Sudah kuduga, aku penggemar beratmu, Hyunwoo bergumam. Penggemarku, lawan berkata, sejak awal aku selalu menonton streammu. Apa aku boleh berfoto bersamamu? Hyunwoo tidak menanggapi perkataan lawannya itu, dia malah memanggil. Tang Tang, Tangi pun keluar dengan kesalnya, dia berkata. Ada apa master bodoh, beraninya kau mensumonku untuk pertandingan 1 lawan 1 ini? Menyedihkan, lawannya berkata, Tangi kau benar-benar alay bos yang asli ya. Tangi imut sekali, Hyunwoo berkata, kau bilang kau penggemarku kan? Lawan menjawab, benar aku penggemar beratmu, Hyunwoo berkata. Kalau begitu, Tang Tang buff, wajah Hyunwoo berubah seperti iblis gengs. Sistem mengatakan, Anda menerima buff Spirit of Bear status star dan kon Anda meningkat. Anda menerima buff Forest Blessing, stamina Anda akan terus pulih. Hyunwoo berkata, penggemarku adalah seorang joki, kalau penggemarku telah menyimpang dari jalan yang benar. Bukankah tugasku untuk meluruskan mereka? Tangi berlari dan lawan ketakutan. Hyunwoo berkata tepat di depan wajah lawannya, kalau itu akan membuat penggemarku melihat cahaya kebenaran. Aku alay bos harus memberi pelajaran, bahkan jika itu menyakitkan bagiku. Lawan menjawab, apa yang kau katakan, Bas, Strike, Hyunwoo berkata. Inilah fan service dari lubuk hatiku yang paling dalam. Lawan berteriak, tunggu sebentar, Hyunwoo mengabaikannya dan langsung menghajar lawan penggemarnya itu dengan sangat sadis gengs. Hyunwoo kembali berkata, aku berdoa agar kau menjadi player yang baik di kehidupanmu selanjutnya. Lawannya bergumam, Hyunwoo berkata, cih dia masih hidup ya. Bertobatlah atas dosa-dosamu, saat kau melangkah di kehidupan selanjutnya. Lawannya berkata sesuatu namun sangat tidak jelas sehingga Hyunwoo berkata, hah apa yang kau katakan? Hyunwoo pun berlutut dan mendekatkan kupingnya dan berkata, apa, aku suka itu. Kemudian Hyunwoo kembali berdiri dan berkata, semuanya beri selamat padanya, dia telah berjanji untuk memperbaiki perilakunya sendiri. Aku tidak bisa berhenti mengekspresikan kebahagiaanku, kita akan beristirahat sejenak dari pertandingan rank di segmen ini, dan melanjutkannya dengan segmen kejutan. Ini adalah segmen wawancara dengan mantan joki. Haruskah kita memulainya? Dan scan pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Terus support channel kami agar kami semakin semangat dan berkembang. Sampai jumpa di chapter-chapter berikutnya. Bye-bye. Terlihat Hyunwoo yang sedang mewawancarai seorang joki. Hyunwoo berkata, silahkan katakan halo pada viewers. Heather berkata, halo, aku seorang joki di Colosseum Heather. Hyunwoo berkata, bukankah Heather merupakan nama yang cukup terkenal? Mereka bilang kau itu sangat hebat. Heather menjawab, ah aku hanya joki biasa, aku salah satu dari banyaknya joki di sini. Hyunwoo berkata, memangnya ada berapa joki di sana? Heather menjawab, aku tahu ada sekitar 30-an di rank gold. Hyunwoo berkata, 30 ya, itu lebih sedikit dari dugaanku.
Tangi yang sedang asik makan duduk di antara mereka pun bergumam. Kenapa aku harus duduk dan makan di sini? Kemudian Heather berkata. Aku bukan bermaksud sombong, tapi begitu kau mencapai rank gold, kau bisa melakukan apa saja, dan biasanya orang-orang melakukan streaming atau mencoba menjadi pro player. Hyunwoo pun mengalihkan perkataan Heather tadi dan berkata, ayo kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, banyak viewers yang penasaran tentang penghasilanmu. Heather menjawab, aku memindahkan itemku kepada orang yang akan ku joki. Jadi layananku sedikit mahal, mereka biasanya menginginkanku untuk mencapai rank bronze. Jadi aku memberi harga sekitar $5.000, kupikir biasanya aku membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Hyunwoo yang mendengar itu pun terkejut dan menjawab, wow, jadi kau menghasilkan $50.000 dalam sebulan. Heather kembali berkata, tapi aku juga mempunyai standarku sendiri. Akun mereka harus berada di level 100 dan memiliki secondary class. Bahkan aku pun tidak bisa mencapai bronze tanpa secondary class. Hyunwoo yang mendengar perkataan Heather pun terdiam. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Head memanggil, Aleibos, dalam kasusmu aku yakin kau menghasilkan lebih banyak dari itu sebagai seorang streamer. Hyunwoo terkejut dan menjawab, apa aku tidak pernah berpikir untuk berhenti melakukan streaming? Kemudian Heather mengingat sesuatu dan berkata, oh benar, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kalau tidak keberatan, apa kau bisa mematikan mic streamingmu sebentar saja? Hyunwoo berkata, mic, semuanya aku akan mematikan mic-nya sebentar, maaf. Tapi dia bilang dia ingin mengatakan sesuatu yang bersifat pribadi padaku. Hyunwoo berkata pada Heather, kau bisa bicara padaku sekarang. Heather menjawab, apa kau pernah kebetulan membuat masalah dengan pemain China? Hyunwoo berkata, sama sekali tidak, aku bahkan tidak mengenal satupun dari mereka. Heather berkata, mereka memposting sebuah pengumuman yang mengatakan kalau mereka mencari joki untuk menyerangmu secara diam-diam. Hyunwoo menjawab, menyerangku? Heather berkata, dan joki yang bernama Clear sudah ditunjuk untuk melakukan itu. Dia terkenal di dunia perjokian ini karena terobsesi dengan uang. Hyunwoo bergumam, kenapa aku ya? Heather berkata, dia menggunakan dual sword yang aneh. Jadi kau bisa langsung mengetahuinya, tolong berhati-hatilah. Hyunwoo menjawab, terima kasih sudah memberitahuku. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun untukmu, Heather berkata. Ah, jangan khawatir, lagi pula aku ini penggemarmu, Hyunwoo kembali bergumam. Cina, aku tidak bisa memikirkan seorang pun yang membenciku. Scan beralih pada sebuah kota, di sebuah ruangan terlihat dua orang sedang berbincang. Salah satu dari mereka berkata, Ketua, Clear bilang mereka akan segera menyerang Aleibos. Pria berjas merah itu menjawab, benarkah, apa orang ini bisa dipercaya? Pria satunya berkata, iya, dia adalah joki terbaik yang ku kenal. Clear bilang dia tidak ingin menggunakan karakternya sendiri, jadi kami memberinya akun level 140 dengan equipment rare. Pria jas merah berkata, jika untuk menghancurkan Aleibos, aku tidak peduli berapa banyak yang kita habiskan. Jadi aku bisa melihatnya jika aku bergabung dengan streamnya Aleibos kan? Mari kita tonton kejatuhan dirinya. Scan beralih pada dunia game, terlihat Hyunwoo sedang berada di suatu tempat. Dia bertemu dengan gamer bertopeng lainnya. Hyunwoo berkata, jadi kau ingin melakukan taruhan penghapusan karakter denganku? Seseorang menjawab, ya Aleibos, aku ingin mencoba melawan dirimu yang lemah itu. Hyunwoo kesal dan berkata, kenapa kau berbicara begitu santai padaku? Hyunwoo bergumam, dia tiba-tiba datang padaku untuk melakukan taruhan penghapusan karakter di tengah-tengah streamingku. Apa yang sedang terjadi? Tunggu, apa itu dual sword? Apa mungkin dia itu Clear? Clear berkata, kau tidak akan mundur ketakutan kan? Hyunwoo menjawab. Tunggu sebentar, biarkan aku melakukan perhitungan dulu. Clear berkata, perhitungan? Hyunwoo bergumam, pasti dia juga memasukkan syarat pemenang mendapatkan segalanya. Coba kulihat berapa banyak yang akan kuhasilkan, jika aku bisa menjual semua equipmentnya di rumah lelang. Clear berkata, apa yang sedang kau rencanakan? Hyunwoo masih bergumam. Harga equipmentnya sekitar 5.000 gold, lalu Hyunwoo berkata, baiklah, ayo lakukan. Lalu sistem mengatakan,
Syarat dari duelnya adalah pemenang mendapat segalanya dan penghapusan karakter. Clear berkata, aku menangkapmu alay bos. Hyunwoo yang melihat itu terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. Hyunwoo tertawa sambil berkata, ahahaha lihatlah posenya. Dia terlihat bodoh sekali. Clear yang tak terima dipermalukan Hyunwoo menjawab. Diamlah, Hyunwoo berkata, ahaha, kalau begitu majulah. Clear berkata sambil menyerang Hyunwoo, kau tidak perlu memberitahuku 2 kali. Mereka pun akhirnya berduel. Hyunwoo bergumam, dia mengandalkan putaran dalam menggunakan dual sword-nya ya. Dia cepat karena gaya sentrifugal dari pedangnya dan serangannya lebih keras dari serangan normal. Tentu saja cuman itu yang dia punya. Hyunwoo kemudian berkata, "Hei Clear." Clear yang mendengar itu heran, dari mana Hyunwoo bisa tahu namanya. Lalu bertanya, "Mengapa kau mengetahui namaku?" Hyunwoo berkata, "Kenapa streamer dari China mengincarku?" Clear menjawab, "Apa pentingnya itu? Aku cuman ingin uangnya." Hyunwoo berkata, "Kau tidak tahu ya, orang yang menyewamu mungkin sekarang sedang menonton streamingku kan? Apa mereka tidak bisa mengirim orang yang lebih kuat lagi? Aku bisa tahu betapa lemahnya mereka. Majulah lagi, aku akan menggunakan dual sword juga." Oh, ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku menggunakan dual sword. Mendengar perkataan Hyunwoo, Clear pun semakin kesal. Dia marah dan langsung menyerang kembali Hyunwoo sambil berkata, "Alay bos, kesombonganmu itu tidak ada batasnya." Hyunwoo yang mendapatkan serangan dari Clear hanya tertawa dan berkata, "Wahahaha, sungguh menyenangkan mencoba hal baru sesekali." Mereka pun bertarung dengan serius. Clear yang mendapati kekuatan Hyunwoo yang sangat hebat pun bergumam, "Seharusnya dia berada di level 80-an, akun miliknya seharusnya berada di level 60 di bawah akun ini. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melawanku?" Tidak hanya itu, dia juga menjadi semakin kuat. Hyunwoo kemudian kembali berkata, "Aku ingin kalian semua mendengar ini." Seorang petinju tua pernah berkata, "Setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi hebat. Sampai mereka mati." Tanpa Clear sadari, Clear sudah kecolongan. Hingga membuat Hyunwoo dengan mudah menusuk bagian dari lehernya, dan tentu duel kali ini masih dimenangkan oleh Hyunwoo. Hyunwoo berkata, "Oh, aku lupa mengatakan sesuatu yang lain. Terima kasih atas 5.000 goldnya." Orang yang memilih Clear untuk menghancurkan Hyunwoo pun kembali ke dunia nyata dengan rasa kecewa. Mukanya merah padam, dia marah. Lalu seseorang menghampirinya dan berkata, "Ketua, ketua." Pria jas merah marah dan berkata, "Bawa si bajingan itu ke hadapanku." Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Terus support channel kami agar kami semakin berkembang. Sampai jumpa.